Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Sekarang masih pagi ya, sekitar jam 8 kurang. Ini kebun tanaman cabai rawit ori yang ditumpang sari dengan timun. Dan sekarang timunnya udah pada habis, udah saya bersihin. Nih, ini bekas timunnya. Tuh, kesana. Sama kesana tuh masih ada, masih belum dibersihin. Timunnya udah habis. Dan sekarang lagi musim kemarau, tapi alhamdulillah agak mendung, jadi agak sejuk lah. Dan ini dia, kita lihat, ini cabai rawitnya yang ditumpang sari sama mentimun. Hasilnya bagus nih, bagus, alhamdulillah. Dulu pas pertama mau nanam itu banyak yang bilang kalau misalkan ditumpang sari sama timun itu, katanya ada yang bilang janganlah, gak boleh, terus nanti hamanya banyak, gak bakalan terkendali. Tapi ini hasilnya oke. Saya nekat mau uji coba biar ada referensi buat yang mau mencoba gimana hasilnya tanaman cabai rawit ori ditumpang sari sama mentimun. Nih, hasilnya bagus banget, pada hijau. Cuman ya minusnya, kekurangannya itu dari segi pertumbuhan mungkin tidak sama ya. Ini ada yang tinggi, ada yang masih kecil. Nih, ini lagi ini nih. Ini kecil banget. Terus dari segi figur batangnya dia kecil karena kekurangan sinar matahari yang terhalang oleh rambatan pohon timun. Nih. Ini bekas tungau. Tuh. Jelek banget, kayak terbakar, tapi udah muncul daun baru. Nih pucuknya, bekas tungau. Nih dia tungaunya ada nih. Tuh. Tuh dia tungaunya tuh. Nih lihat. Nih aduh susah. Tuh tungaunya. Nih dia kalau misalkan pucuknya udah dikencingin kayak gini nih atau apalah, gak tahu diapain, tapi biasanya kata orang-orang itu dikencingin. Ini dia nantinya pucuknya akan terbakar, terus dia akan layu terus menguning. Nah mungkin, nah kayak seperti ini nih, ini kena tungau nih, ini kena tungau. Jadi banyak orang yang nanam cabai rawit ori itu ditumpang sari sama misalkan sama tomat, terus sama bawang merah, sama pakcoy di pinggirnya. Tapi saya beda lagi, saya tumpang sarinya sama timun. Bagus. Kalau ada yang mau mencoba silahkan. Tapi saya nyaranin kalau misalkan mau mencoba untuk tumpang sari dengan timun, itu alangkah baiknya memasuki atau kedepannya itu lagi musim kemarau, itu menuju musim kemarau. Soalnya dari segi hama itu kalau misalkan menuju musim kemarau itu sangat minim sekali. Buktinya saya kemarin spray itu pas tanaman timun itu cuma spray 3 kali insektisida, itu udah bersih, gak ada hama, gak ada hama sama sekali. Ini sekarang kita mau fokus ke cabenya, belum saya kocor. Masih pada bagus-bagus. Nih dia, ini kena tungau nih, ini sampai tuh kering. Ini dulu saya semprot pakai insektisida Samit. Bahan aktifnya saya lupa. Nih, ini contohnya yang kena tungau nih. Tuh.
Nah, kayak gini. Tapi nanti dia muncul tunas baru. Nih, tunas-tunasnya akan muncul dari sini. Ini yang bawah juga sama. Ini tanaman timun. Cuman kalau yang bawah saya tumpang sarinya sama terong ungu. Nih, ini dia terong ungu nih. Nih. Nih terong ungu. Nih sama ada lagi, gak cuma terong ungu. Nih, ini ada. Dia ini nih cabe, kalau gak salah saya itu cabe kampung ya. Kalau misalkan di pasaran itu ada cabe japlak namanya. Cabe japlak. Nah, kita lanjut ke sini. Ini yang belum dibersihin. Cuman saya dulu nanam timunnya itu kan ini dari sini jaraknya ini tuh masih ada ininya apa pupuknya. Ini jarak ke sini tuh 40 cm, terus dari sini itu ke sini 40 cm, jadi jaraknya sekitar 80 cm. Tapi lumayan, nih masih ada timunnya. Tapi lumayan, jadi sebelum panen cabai rawit ori, kita memanen dulu timun. Nah, ini baru kelihatan bekas ulat. Nih ada tungau, ini tungau pare biasanya kalau kayak gini. Biasa kalau bahasa Sunda itu disebut lembing biasa. Kalau yang hitam itu tungau yang sering dibicarain sama petani yang nyerang hama ini apa namanya cabai rawit. Kalau itu bisanya disebutnya itu lembing batu kalau bahasa Sundanya. Nah, ini salah satu contoh tanaman cabai rawit ori yang ditumpang sari sama kacang panjang. Dan alhamdulillahnya baik tuh. Lebat banget. Cuman ya kalau minusnya ditumpang sari sama tanaman yang merambat itu kayak gini nih. Ada yang masih kecil, apalagi ini nih. Nih diserang tungau. Nih, ini ada yang udah besar. Tuh bekas tanaman kacang panjangnya masih ada, belum saya bersihin. Masih banyak. Nih telur hama nih. Nih telur hama. Nih ada yang udah merah. Suka banyak yang bilang kalau misalkan tanaman cabai rawit itu gak cocok ditumpang sari sama tanaman yang merambat. Soalnya apa ya? Dia akan terhalang pertumbuhannya, terus akan lambat. Tapi itu tergantung bisa-bisa kita. Kalau misalkan disusun dengan rapi, itu bisa bahkan itu hasilnya 2 kali lipat. Nah, ini dia. Tuh, lebat banget. Dan ini masih tanaman cabai nih. Ini semuanya bekas tanaman kacang panjang sama timun. Nah, segitu dulu. Oke, saya mau lanjut bersihin ini nih bekas timunnya. Jadi kesimpulannya, banyak pertanyaan, bisa gak bang tanaman cabai rawit ori ditumpang sari sama tanaman yang merambat? Ya jawabannya bisa. Nih, ini contohnya nih, ini bukti nyatanya. Nih ada tungau. Ini bukti nyatanya bisa ya. Cuman saya saranin kalau misalkan mau ditumpang sari itu menghadapi ke musim kemarau, biar hamanya pada ini apa namanya berkurang lah dari biasanya. Kalau dulu yang musim hujan itu saya spray mentimun itu sampai 2 kali 1 minggu, bisa 3 kali sehari atau 4 hari sekali.
Tapi kalau sekarang musim kemarau itu selama 2 bulan saya cuman spray 3 kali aja. Nah, sekian dari saya. Nih, saya mau lanjut bersihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.